Bodok lagi tinggal bodok 10 menit. Oke. Dalam baju mana? Mandi kemarin. Kayaknya orang yang sana deh, yang dekat kalau penganut yang itu. Bagus sudah ada teman-temannya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mbak Dewani mau melihat adik-adik semua, walaupun di layar komputer, di handphone. Adik-adik boleh on cam ya. Mbak Dewani mau melihat sukacitanya adik-adik, terangnya adik-adik di rumah masing-masing. Mana ya? Halo. Ana, halo Mario, selamat pagi, selamat pagi. Masih ada yang belum membuka kamera nih, masih malu-malu rupanya. Siapa yang bersuka cita? Tuh, angkat tangannya, dua-duanya. Siapa yang baru satu angkat tangannya? Tara, dua-duanya Tara? Ya, kita semua bersuka cita pada pagi hari ini adik-adik ya. Semua bersuka cita, Mbak Dewani udah memastikan bahwa adik-adik betul-betul suka cita. Senyumnya ditarik ke atas. Pokoknya terlihat semua sukacitanya di pagi hari ini. Mbak Dewani juga bersuka cita melihat adik-adik bersuka cita. Siapa yang tadi pagi sudah menyapa Tuhan lewat doa? Oke, good ya. Kita sudah menyapa Tuhan ketika kita bangun pagi-pagi sampai kita boleh berada, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak pagi hari ini. Kita mau menyapa kembali Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Suaranya belum terdengar, Mbak Dewani.
Ada suara. Nada falah. Nggak ada suaranya Mbak Dewani. Malam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ran ya linknya yang di WhatsApp diklik langsung. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita sudah ucapkan terima kasih sama Tuhan pagi-pagi tadi melalui doa. Saat ini kita sudah juga memuji nama Tuhan, menyapa Tuhan melalui pujian. Siapa yang bersuka cita? Masih ada yang baru datang nih, baru join. Semua bersuka cita. Semangatnya mana? Semangat semua ya adik-adik ya. Bersyukur juga untuk Veokiano yang sudah boleh pulih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Veokiano masih boleh semangat mengikuti sekolah minggu. Sekarang kita akan membuka, sebelum ibadah kita akan membuka dalam doa. Kita mau telepon Tuhan. 5, 10. Kita bersatu di dalam doa adik-adik. Mbak Dewani akan pimpin di dalam doa untuk adik-adik.
Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali membuka mata kami Tuhan. Kami boleh kembali menghirup udara pagi Tuhan, meskipun dingin, meskipun udaranya sejuk, dan mungkin ada yang mendung juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami juga boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, bersama anak-anak-Mu di sini Tuhan, untuk kami boleh terus membuka hati, telinga kami, pikiran kami, sehingga apapun Tuhan yang kami dengarkan nantinya di dalam pembacaan firman oleh kakak-kakak, boleh kami simpan di dalam hati dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh bersuka cita Tuhan, mengikuti rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengampunan dan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mengujikan pujian lagi adik-adik. KASIH. Tuhan Yesus sudah menaruh kasih kepada kita pun juga harus menaruh kasih kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Kita mau pujikan KASIH. Seperti lagu pujian kita tadi, bahwa Tuhan sudah menaruh kasih kepada setiap kita, semua kita yang ada di sini, untuk kita boleh
kembalikan kasih itu ke teman-teman kita. Kita boleh memaafkan, kita boleh kita. Oke, saat ini kita akan tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat adik-adik titip ke papa mama. Nanti papa mama yang akan ke gereja bisa menyampaikan persembahan adik-adik ke gereja, ke petugas yang ada di gereja. Oke, baik adik-adik, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kita akan menaikkan pujian kembali, berilah yang baik adik-adik, kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Siapa yang mau bantu Mbak Dewani untuk doa persembahan, angkat tangan. Gak ada? Jesslyn? Jesslyn mau bantu Mbak Dewani doa persembahan, Jesslyn? Mbak Dewani. Saya. Siapakah itu? Siapakah saya? Ozo Mbak Dewani. Oke, Ozo silakan. Kita berdoa persembahan dipimpin oleh Ozo. Silakan Ozo. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ojo sudah menyampaikan doa persembahan untuk kita semua. Kita bilang terima kasih sama Ozo, teman-teman. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ozo. Ozo, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkatimu juga. Oke adik-adik, seperti yang ada di background Mbak Dewani dan backgroundnya Mbak Mas Ari, juga Mbak Fani. Ada yang sudah bisa baca? Kita akan belajar apa ya hari ini, hari Minggu ini dengan kakak-kakak kita? Siapa yang tahu? Boleh kasih tahu Mbak Dewani di sini. Membalas Kejahatan dengan kasih sayang. kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang tuh gini. Dengan kasih sayang. Yeay, ya betul. Membalas kejahatan dengan kasih sayang. Atau yang tadi kita pujikan bersama-sama, kita mau belajar mengampuni, memaafkan kalau adik-adik tahu ya. Kita mau belajar mengampuni dari kisah seorang
Nah, Yusuf ini siapa? Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Kita mau belajar tentang sebentar, kita akan mau mengenal siapa sih saudara-saudara. Kita sama-sama ya dengar pujian saudara-saudara. Udah habis? Dia ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 suku Israel, 12 anak laki-laki Bapak Yakub. Dipilih Allah untuk taat dan setia padanya, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Siapa tadi yang memperhatikan? Ada yang bisa sebut nggak 12 anak Yakub tadi? Sebutin satu, dua. Natali sama Yusuf. Yusuf sama Yehuda. Oke, berarti semua Dan Isakar. dan Isa. Ruben. Kalau di total sebutannya Lucu. Benyamin, lucu sekali. Benyamin, Isakar. semua betul. Semua anak-anak, adik-adik menyaksikan, menyimak dengan baik ya. Kita akan belajar dari salah satu anak Yakub, adik-adik, yaitu Yusuf. Nah, untuk mengampuni. Kita mau angkat pujian satu kali lagi, tapi adik-adik boleh untuk unmute dan kita akan menyanyi sama-sama. Oke? Siap semua nyanyi ya? Mbak Dewani akan putarkan pujian mengampuni. Adik-adik boleh menyanyi dengan unmute. Oke? Boleh sambil bernyanyi adik-adik. Dengan seluruh hati, menyanyikan pujian mengampuni. Bisa ya? Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya.
dengan tadi Mbak Dewani sampaikan, kita akan belajar tentang mengampuni. Sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak kita mau panggil Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kita mau naikkan pujian satu kali lagi adik-adik. Masih semangat? Semangat ya, karena kita akan panggil Yesus hadir di tengah-tengah kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Ya, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua siap, puji Tuhan. Mbak Dewani mau tes. Mbak Dewani akan mengucapkan apa yang harus kalian sentuh. Oke. Sentuh mata. Oke, berarti semua sudah fokus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mbak Dewani sudah tes dan adik-adik betul semuanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang pegang kepala, tidak ada yang pegang hidung. Sip, berarti kita akan bisa memulai untuk mendengarkan firman. Oke, untuk kelas beta, besar dan tanggung, siapa yang kelas beta? Nanti akan terbang bersama Kak Ari dan kelas bage. Siapa kelas bage? Mana kelas bage? Oke, akan terbang bersama Kak Fani. Kita pegangan ya. Kita akan terbang meluncur menuju ruangan kita masing-masing untuk ke kelas masing-masing juga mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap adik-adik? Silakan Kakak.
Halo adik-adik, dengar suara Mas Ari? Oh masih ada, Halo. ya, masih ada Iko ya, Eh, belum pindah. Ya. Kinan apa kabar Kinan? Udah berapa puluh tahun nggak ketemu Mas Ari? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya, ya, ya, ya adik-adik sesuai pelajaran kita hari ini ya memaafkan ya kita mau belajar dari kisah tadi Mbak Dewani sudah sampaikan eh, tentang Yusuf. Yuk mari kita baca dulu Mas kita baca sama-sama ya sebentar Mas Ari. Ya. Saat ini kita mau belajar membalas kejahatan dengan kasih sayang. Ya, tema besarnya. Ya. Yuk, Mas Ari akan bacakan ya, gitu ya. Gitu ya. Adik-adik bisa melihat di tampilannya Mas Ari di sini ya. Jadi kita ambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 15. Tapi supaya kita bisa bergantian, boleh nggak kita bacanya bergantian ya? Ya, Mas Ari ayat yang pertama, nanti Mas Ari akan menunjuk ayat yang ketiga ya, akan meminta adik-adik membaca bergantian. Ya. Kejadian 45 ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4, minta tolong Didit, bisa bacakan? Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Baik, ayat 5, Kidung. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, Mario. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dalam 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Baik, ayat 7, Mbak Dayu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, Seo. Ayat 8 ya. 8 ya, 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baik, ayat 9, Rafael. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Iya. Ayat 9, Naomi. Ayat 9. Ya.
Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat 10, Dita. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Ayat 10 tadi. Ayat 11, Kinan. 11 ya. Ya. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 12, Giovanni. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Baik, ayat 13, Divo. Dio, ya. Ayat 13, Dio. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu ayat 14, dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memuruk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Iya, adik-adik, yang kita pelajari ini ya tentang Yusuf tadi sudah dikatakan ya. Adik-adik tahu kan ya, Yusuf telah sudah di oleh kakak-kakaknya ya, karena Yusuf anak ke-11 ya, yang ke-12 Benyamin, telah dibuang, bahkan dijual menjadi budak ya, berlaku jahat ya pokoknya itu. Tetapi ketika Yusuf berhasil menjadi wakil Firaun tuh mungkin wakil presiden gitu kali ya, dia tetap sayang kepada saudara-saudaranya, dia tidak dendam ya. Yuk, mari kita baca sama-sama ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, adik-adik boleh membaca tempat masing-masing. Mas Arya akan bacakannya ya, ayat hafalan. Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya. Jadi Lukas 6 ayat 27b dan 28, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita selalu mengasihi musuh kita ya. Dan bahkan lebih lagi ya, berbuat baik kepada orang yang membenci kita ya. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kita, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kita. Ya, karena pembalasan bukan bagian kita, tapi itu adalah Tuhan yang menjadi haknya. Baik, adik-adik, kita Mas Ari akan membagikan sebuah film bagus ya. Kita mau sebentar. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Suaranya kecil ya. Bentar. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang.
Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, Nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya, Kaleb, aku maafkan. Iya. Ya. Nah, dari cerita itu kita banyak apa ya adik-adik ya, kita banyak dapat hal ya bahwa ternyata kita juga sering atau juga banyak melakukan kesalahan ya, nggak beresin kamarnya ya, mungkin naruh piring makan sembarangan gitu loh ya, mungkin berantem dengan teman di sekolah gitu loh. Jadi kita sendiri juga bukannya orang yang nggak pernah bersalah. Nah, adik-adik kita belajar nih dari tokoh. Siapa tadi tokohnya? Ya, Yusuf ya. Adik-adik kita belajar bahwa Yusuf itu adalah seorang yang pemaaf. Nah, kenapa dia tuh pemaaf? Ya, karena Yusuf percaya kepada Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Kalau adik-adik baca awal-awalnya ya sebelum kejadian pasal 45 ya, bagaimana sikapnya ya. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu pasti dalam rencana Tuhan untuk kebaikan dia ya. Enggak pernah terpikirkan untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya gitu ya. Tapi Yusuf juga punya kekurangan. Apa itu adik-adik kekurangannya? Ya, Yusuf kadang-kadang kurang bicara pada tempatnya ya. Ya, ketika dia dapat jubah yang bagus dari bapaknya, dia pamer-pamer sama kakak-kakaknya. Nah, ini hati-hati adik-adik ya. Sini siapa ya coba yang punya Instagram, bisa ngacu nggak? Yang punya Instagram, ada nggak? Twitter atau apa ya gitu ya, atau TikTok gitu ya. TikToknya pamer, aku lagi di Bali, aku lagi di mana. Nah, adik-adik kita harus juga peka ya, bahwa banyak mungkin teman-teman kita ya yang mungkin sedang kesusahan. Jadi hati-hati ya, yang main media sosial, mau Instagram, mau TikTok, mau apapun gitu ya. Atau misalnya di grup WA aja gitu ya. Foto lagi makan enak di restoran yang mahal gitu loh. Sementara ada teman kita yang mungkin makannya sederhana. Nah, ini hati-hati ya. Itu yang kurangnya dari Yusuf itu adalah itu. Tapi Yusuf percaya bahwa segala sesuatu ada rencana Allah. Nah, kita belajar juga ada beberapa hal ya. Tadi di ayat 4 dan 5 dikatakan Yusuf kepada saudara-saudara, ayat 3 dulu ya. Yusuf berkata kepada, Mas Ari akan share saja ya. Nah, nih ya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku Yusuf. Apakah Bapak masih hidup?" Nah, lihat saudara-saudaranya ini kan berpikirannya yang menjual dia jadi budak. Menjual itu berarti mereka dapat uang dengan menjual saudaranya ya.
Bahkan dikatakan sempat mereka berencana membunuh dia, ya. Jangan sampai amit-amit lah seperti itu ya. Jadi karena mereka bersalah, mereka takut nih, mereka nggak berani jawab, gemetar, gitu ya. Nah, lihat ayat 4. Yusuf kepada saudara-saudara itu, mari dekat-dekat. Nah, mungkin dia memeluk mereka. Aku Yusuf, saudara yang kamu jual. Apa kita belajar dari sini? Ya, ada satu hal di sini ya, bahwa Yusuf percaya semua dalam rencana Allah. Ya, Yusuf percaya bahwa pemulihan itu apa ya? Kalau kita luka kan butuh waktu diobatin sembuh. Nah, pulih namanya itu ya. Dia mungkin menderita, dia mungkin sakit ya, bahkan nyaris mati ya, gitu ya. Ya, dihianati ya, banyak ceritanya ya, gitu ya. Tapi dia percaya rencana Allah baik gitu ya. Jadi dia mau memulihkan tuh mengembalikan ya, hubungan persaudaraan ya. Ingat loh, 10 kakak-kakaknya ini adalah kakak kandung walaupun berbeda ibu ya. Ibunya kan Rahel, kakaknya Lea. Sedangkan yang saudara adiknya Benyamin itu yang satu ibu juga seperti itu ya. Jadi masih saudara-saudara gitu. Dan Yusuf juga percaya akan rencana Allah gitu ya, bahwa Allah punya rencana untuk adik-adik semua, untuk kita semua ya. Walaupun kita sakit, mungkin adik-adik pernah ada yang sakit ya, kita tahu sekarang banyak orang kena COVID ya. Tapi pasti ada rencana Allah di situ ya. Mungkin di antara adik-adik ada yang pernah kena, kalau bisa jangan ya. Ya. Allah tetap mempunyai rencana yang luar biasa di situ. Dan pada waktunya pasti akan indah. Lihat, kalau Yusuf nggak pergi ke Mesir, jadi wakil Firaun di Mesir, maka bangsa Israel, Yakub itu kan Israel ya, maka akan punah karena kekurangan makanan. Tapi karena Yusuf harus ke Mesir, mengalami penderitaan di sana, tetapi kemudian diangkat bahkan jadi orang terhormat nomor 2 ya, maka dia bisa menolong bangsa Israel, yaitu Yakub itu artinya Israel ya, dari kelaparan yang luar biasa di masa itu ya. Jadi penderitaan ternyata merupakan rencana Allah. Yang kita belajar dari Yusuf yang ketiga ya, tadi Yusuf orang yang percaya pada apa namanya? Berencana suka akan perdamaian, pemulihan relasi. Yang kedua, Yusuf percaya bahwa rencana Allah itu pasti baik ya untuk kita semua. Mau sekarang kita sakit, mau kita sekarang apa ya, pasti Allah punya rencana baik. Yang ketiga ya, Yusuf juga orang yang sabar ya, orang yang sabar ya. Kalau kita baca semua tuh nggak ada tuh cerita Yusuf ngomel-ngomel gitu ya. Yusuf sabar dan bisa menahan diri. Nah, itu penting adik-adik ya sekarang gitu ya. Tadi cerita kita di awal coba kakaknya udah mau emosi, tapi adiknya sudah bolak-balik minta maaf. Untung ada papanya ya. Ayo kamu, emangnya kamu nggak pernah salah. Nah, baru dia sadar ya. Kalau kita nggak sabar nih adik-adik ya, bisa mbak adiknya merusak mainannya gitu ya, ngambil barang-barangnya. Kita ingat-ingat ya. Emangnya saya nggak pernah salah pada adik saya, pada papa saya, pada mama saya, gitu ya. Mungkin adik kita masih terlalu kecil ya untuk mengerti gitu ya. Mungkin buku kesayangan kita dicoret-coret, bahkan disobek-sobek, nah, gitu. Komik kesayangan kita misalnya seperti itu. Boneka kita, patung anime kita dipatah-patahin, gitu ya. Ya, tapi kita harus sabar. Yusuf juga sabar. Dia ada 3 hal. Yusuf tahu bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk kita semua, bukan hanya buat dia, tapi semua di sini ya, buat Didit, Rafael, Zeo, Kinan, semua yang ada di sini ya. Yang kedua, Yusuf mau memulihkan, mengembalikan perdamaian persaudaraan tadi ya, melupakan kesalahan kakak-kakaknya. Karena apa? Dia tahu dia juga salah ya. Ya. Yang ketiga ya, mau menunda sampai masanya Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah, itu 3 hal yang penting kita pelajari dari Yusuf ya adik-adik ya. Nah, ada satu video lagi ya, Yuk kita ya. Mas Ali siapa dulu? Maaf, lupa tadi nggak disiapkan ya.
Saling memaafkan. Di jalanan yang sepi, Tono bergegas mengayuh sepedanya sambil memegang bola. Ia berhenti di depan rumah Andi, lalu memanggil, "Andi, main bola yuk." Andi keluar dan bersama-sama Tono menuju lapangan untuk bermain bola dengan teman-teman yang lain. Ketika sedang seru, tak sengaja Dudu mendorong Andi sampai terjatuh dan menangis. Teman-teman segera menolong. Tono mengayuh sepedanya keluar dari lapangan dan kembali untuk membelikan plester luka di lutut Andi. Saat merasa lebih baik, mereka bersiap main bola lagi. Namun, Pak RT yang sedang berolahraga di pinggir lapangan menghampiri mereka. "Anak-anak, kalian harus hati-hati saat bermain bola. Jika melakukan kesalahan, harus segera minta maaf. Nah, Dudu dan Andi saling memaafkan ya." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan dalam kitab Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Tuhan ingin kita memiliki hati yang panjang sabar, sehingga kita mampu memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga ketika kita melakukan kesalahan, kita mau meminta maaf. Dengan begitu, kita sudah menjadi contoh yang baik untuk orang lain tentang bersikap bijak terhadap pelanggaran. Dan Tuhan pun akan senang. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ya. Kita belajar ya, sabar itu penting seperti Yusuf tadi ya, menanti. Gitu. Yang kedua, kenapa dia bisa sabar? Karena dia tahu dia nggak sempurna. Ya, baik adik-adik. Demikian cerita Yusuf saat ini. Nah, sebelum kita mengulang kembali ayat hafalan, Mas Ari pengen coba nih, gitu loh ya. Bisa tunjuk tangan gini ya. Apa 3 hal yang baik yang sudah dilakukan Yusuf meskipun dia mengalami penderitaan? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak, Mas Ari nunjuk nih. 3 hal kita pelajaran dari Yusuf saat ini. Kalau nggak bisa 3, 1 aja dulu deh. Didit mungkin masih ingat apa, Dit? Dari 3 itu 1 aja sebutin. Apa? Ya, dia lakukan kepada saudara-saudaranya apa tadi? Nah, itu. Bisa baca bibir Mas Ari nggak? Memaafkan. Iya, betul. Dia maafkan, 1. Dia mau maafkan, tetap berusaha menjaga hubungan yang baik ya. Dia bisa nggak balas dendam? Bisa, dia punya kekuatan ya. Penjarakan semua abang-abangnya, tapi dia nggak lakukan itu ya. 1, ya, memelihara hubungan yang baik gitu ya. Yang kedua, silakan, ada yang mau jawab nggak? Ada 3 nih, baru 1 kejawab. Mas Ari bisa baca bibir Mas Ari nggak? Apa? Ayo, saya baca. Tadi kan memaafkan, memelihara hubungan yang baik. Yang kedua, ada 3 kan ya. Kedua apa? Saya mau jawab apa? Kinan? Oke, Mas Ari kasih clue. Huruf depannya S, huruf paling belakangnya R. Sabar. Sabar, Mario, betul. Sip, hebat. Sabar menanti.
Ya, yang pertama memaafkan, ya tidak membalas dendam. Yang kedua sabar menanti, karena rencana Tuhan pasti akan baik. Ya, satu lagi nih, satu lagi yang terakhir. Tadi kan dia memaafkan, melihara hubungan. Yang kedua sabar menanti rencana Tuhan untuk pasti baik. Yang ketiga, ayo. Kenapa tuh dia sabar? Kenapa dia memaafkan meskipun dia disakiti? Percaya akan rencana Tuhan. Apa? Sorry. Percaya akan rencana Tuhan. Iya, betul sekali. Percaya akan rencana Tuhan. Yusuf sabar karena mau maafkan karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itu baik. Ya, jadi 3 hal yang kita pelajari dari Yusuf saat ini ya, gitu ya. Yusuf mau mengampuni, mau memelihara hubungan yang baik. Ya, karena apa? Ya, karena dia sabar menantikan terwujudnya rencana Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, rencana Tuhan itu pasti baik ya, adik-adik. Itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita mengulang kembali ayat hafalan yang sebelumnya tadi ya. Ya, mari kita baca lagi ya. Lukas 6 ayat 27b sampai 28. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi banyak orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Lukas 6, 27, 28b. Jadi adik-adik, kalau kita lagi sebel, ini kesel, ngajak berantem nih orang nih. Nah, terutama yang cowok-cowok nih ya, kan kalau lagi main bola kan, kesekla, di tackle, awas lu ya, ntar gua. Kita inget nih, gitu ya. Main bola sih tackle boleh, tapi jangan sampai melukai, tadi seperti film tadi ya, melukai teman kita sampai luka, bahkan sampai nggak bisa main. Nah, itu jahat, jangan. Tapi kita justru minta berkat bagi orang-orang yang buat kita kesel. Aduh, gue dimarahin dulu sama guru di sekolah karena sekolahnya ketiduran mulu gitu ya. Nah, karena kita salah ya. Tapi justru berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kita. Ya, adik-adik, pelajaran kita hari ini, Yusuf adalah orang yang sabar. Yusuf orang percaya rencana Tuhan akan kebaikan buat kita semua. Dan Yusuf selalu memelihara hubungan dengan Tuhan. Oke adik-adik ya. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Mas Ari sebelum menutup dengan berkat, minta tolong dong, ada nggak yang bersedia untuk berdoa ya? Berdoa untuk kita semua supaya diberikan kesabaran. Yang pertama. Yang kedua, berdoa juga untuk pemerintah ya. Sekarang masa COVID, supaya tidak terus-menerus, supaya kita bisa sekolah lagi. Berdoa juga buat keluarga dan gereja kita. Ada yang mau? Boleh bantu Mas Ari ya, berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah supaya COVID selesai, berdoa untuk keluarga dan gereja, dan berdoa juga untuk ya itu saja nanti sebelum Mas Ari. Boleh? Siapa yang mau? Kinan mau? Kidung aja ya, boleh ya Kidung? Sebisanya aja. Atau siapa deh yang mau? Dita? Berdoa sebisanya nanti Mas Ari sambung. Bisa ya Dita ya? Ya doakan pemerintah supaya bisa mengatasi ini. Sebisanya saja. Bisa Mas. Ya, ayo teman-teman. 5 lipat tangannya. Kita berdoa, nanti Mas Ari lakukan doa berkat penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membantu kami dalam sekolah minggu. Tolong bantu kami dalam aktivitas hari ini. Tuhan tolong bantu pemerintah supaya bisa hilangkan COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar tentang Yusuf. Belajar tentang kesabaran, belajar percaya pada rencana Tuhan, dan belajar untuk memelihara perdamaian, memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kami. Sekarang kami akan bubar dari Zoom ini, melakukan aktivitas di tempat kami masing-masing. Tuhan berkatai Papa Mama, Eyang Kakung, Eyang Putri di rumah, adik kakak di rumah, siapapun. Tuhan Yesus berkati juga sekolah kami. Semoga bisa pada waktunya kami bisa bersekolah dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Baik adik-adik, sebelum kita bubar, ini ada titipan pesan. Ya. Tadi ayat hafalannya, Lukas berapa? 6 ayat 27. Ya, 26. Lukas 6 ayat 26, 27 dan 28. Ya, gitu ya. Bisa dicatat kali ya, dicoret-coret ya. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Kenapa? Ya, 27B sehingga banyak. Ya. Lukas itu. Siapa yang mulai mau duluan? Ayat hafalannya tadi. Ayat hafalannya yang Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Iya. Siapa mau duluan? Kinan mau duluan? Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Acung, ayo siapa yang mau duluan? Boleh lift duluan. Ya, silakan Kidung. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, terima kasih Kidung. Ya, Kidung boleh lift. Ya. Oke. Siapa lagi? Saya. Didit ya, Didit silakan. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, terima kasih Didit. Tuhan berkati, silakan boleh lift ya. Saya. Kesia ya, Kesia silakan Kesia. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Berdoalah bagi orang yang mencacimu. Terima kasih Kesia. Silakan lift. Saya. Mario, silakan Mario. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Terima kasih Mario. Silakan Tuhan berkati. Siapa? Oh, Seo ya, silakan Seo. Ya. Berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Seo. Boleh lift. Nah, Giovanni dulu ya. Giovanni dulu ya. Ya, silakan. Ya, ayo Giovanni. Tadi udah ngacung. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saya. Darren dulu ya, Darren dulu. Silakan Darren. Habis Ya. Darren, Satria ya. Darren dulu. Oke. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Terima kasih Darren. Sampai jumpa minggu depan. Tadi Satria dulu ya. Satria tadi sempat ngacung ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Luar biasa. Terima kasih Satria. Tuhan berkati. Siapa lagi? Naomi. Ya, Naomi. Tadi ayat berapa? Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Nah, Naomi dulu ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Naomi. Kinan ya Kinan. Habis Kinan Mbak Dayu ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Iya, iya. Terima kasih, puji Tuhan. Boleh Lis, sampai minggu Selamat depan. hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Mbak Dayu berikutnya. Aku berkata, kasihilah musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Terima kasih, Mbak Dayu. Tadi ayat Selamat hari Minggu. Lukas 6 ayat 27 28 Rafael. Iya. Kakak Fai, silakan Kak Fai. Berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke, Kakak Fai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tinggal Dita. Dita ya, silakan Dita. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Terima kasih, Tuhan berkati kita dan sampai minggu depan. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Rafael ya, silakan Rafael ya. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang lain yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oke Rafael, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Iya, sampai jumpa minggu depan. Ayo Dio, semangat Dio. Lukas 6 27 28. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Mic-nya masih mati, Dio. Nggak kedengeran, mic-nya masih dimatikan. Nah. Ya, sip. Lukas 6, 27, 28, Dio. Sudah terdengar. Lukas 6, 27, 28. Oke. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu,
ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Luar biasa. Selamat hari Minggu, Dio. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Bless you. Oke. Makasih. Lagi masih video di sana? Di Baki. Oh, kita nanti apa namanya? Evaluasi. Biasanya sih di sini, balik ke sini. Atau gitu. Papi aku panggil lagi nanti. Oh ya. Oke. Panggil lagi aja ya. Oke. Makasih Papi.